Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 22. Marah. Serena tidak sadar. Ia berada di dalam kamar Chris. Ruangan itu bercat dinding putih bersih. Ada beberapa pajangan figur action dari beberapa tokoh film serta beberapa buku tebal yang Serena yakini sebagai sumber acuan bagi pekerjaan Chris. Pintu kamar mandi bergeser. Chris keluar dengan pakaian lengkap dan rambutnya yang basah. "Kau selesai mandi?" tanya Serena. Terbiasa akan Tristan yang keluar kamar mandi hanya memakai handuk, Serena malah merasa heran melihat Chris keluar dengan pakaian lengkap. "Kau ingin mandi?" "Tidak perlu. Aku ketiduran. Lebih baik aku pulang." Serena tergagap menjawab tawaran itu. "Kita makan malam dulu." "Aku sudah pesan makanan untuk kita berdua. Aku tidak mau membangunkanmu tadi." Serena mengangguk. "Baiklah, kita makan malam lebih dulu." Serena menyempatkan diri membasuh wajahnya dulu, lalu menyusul Chris yang menunggu dirinya di ruang makan. Makan malam dilalui dengan obrolan ringan antara Serena dan Chris. Pria di hadapan Serena ini lebih banyak membicarakan tentang pekerjaannya. Pasien yang ditangani juga rekan kerja sesama dokter. Sebenarnya Serena sangat bosan akan pembahasan yang sebenarnya tidak ia mengerti. Kata asing dalam bidang kedokteran yang tercetus dari bibir Chris. Mungkin Serena akan mencari tahu di internet arti dari istilah itu setelah ia sampai di rumah. Serena menggeser kursi, lalu mengangkat piring kotor. "Aku akan bereskan meja makan sebelum pulang." "Biar aku bantu." "Tidak perlu, Chris. Kau duduk saja," sanggah Serena. Chris pasrah jika calon istrinya sudah berkata demikian. Ia cuma memperhatikan Serena saja yang sikap membersihkan semua. Chris mengulurkan lap untuk Serena mengusap tangannya. Wanita itu tersenyum. Chris memandang lekat wajah rupawan itu, menutup celah tubuh di antara mereka. Jari saling bersentuhan, lalu berubah menjadi genggaman. Hangat nafas mereka saling mengikat lebih dulu, lalu dua pasang bibir itu saling menyatu. Keduanya sama-sama canggung. Serena lekas melangkah meraih tas punggung yang terletak di sofa. Begitu juga Chris dengan cepat mengambil kunci mobil di atas bufet pajangan. "Aku harus pulang." "Aku tahu, Zare." Keduanya malah tertawa bersama. Chris mengulurkan tangan dan Serena menyambutnya. Kecanggungan itu berakhir begitu saja. Chris terus menggenggam tangan Serena sampai mereka tiba di depan mobil. Mempersilahkan Serena masuk lebih dulu, barulah ia menyusul. "Kau sungguh tidak ingin ke suatu tempat?" Serena menggeleng. "Seharian aku bersamamu, lebih baik aku segera pulang." Chris mengangguk. "Baiklah." Lalu menghidupkan mesin, kemudian mengendarainya keluar area gedung apartemen. Sampai di kediaman Serena, Chris menyempatkan mampir sebentar menyapa kedua calon mertuanya. Karena dari wajah Serena tampak lelah, Chris pun memutuskan untuk pulang. "Aku akan menelponmu ketika sampai apartemen nanti." Chris mendaratkan kecupan di kening, lalu segera masuk dalam mobil. Serena melambaikan tangan sampai kendaraan roda 4 itu keluar dari gerbang. Ia menyentuh kening dan bibirnya. Entah kenapa Serena merasa berkhianat pada Tristan, tapi mereka memang tidak punya hubungan, jadi Serena tidak perlu merasa bersalah. Belum sempat penjaga menutup gerbang, mobil silver metalik muncul. Pengemudi di dalamnya turun dan berlari menghampiri. Tristan meraih tangan wanitanya. "Kau kemana saja? Kau mengabaikanku, Zare?" "Tris, kenapa kau di sini?" Serena menoleh ke belakang. "Ayo, ikut aku." Serena membawa Tristan masuk mobil kembali, memberitahu penjaga untuk tutup mulut kalau ia bersama Tristan. Orang tuanya pasti akan marah mengetahui fakta itu. Tristan menjalankan mobilnya. Tidak jauh dari rumah Serena, ia menepi.
Tristan menoleh pada wanita di sampingnya yang hanya diam saja. Kau belum menjawab pertanyaanku. Serena memandangnya. Aku harus bilang apa? Tidak bolehkah aku mengabaikanmu? Aku punya banyak kegiatan. Aku ingin sendirian. Kalau kau ingin menghibur diri, kau bisa mengatakannya padaku. Aku menyayangkan kenapa kau tidak membalas pesan dan menelponku. Aku tidak punya kesempatan saja. Saat ini aku ingin bersenang-senang bersama temanku. Kita sudah bersama selama 2 minggu. Itu sudah cukup, Tristan. Ucap Serena. Setidaknya balas pesanku. Kau tidak marah karena aku tidak memberitahumu tentang Lily, kan? Tidak ada alasan untuk marah. Sekarang antar aku pulang. Aku lelah seharian ini. Tristan menggenggam tangan itu. Tetapi Serena lekas melepasnya. Kau sungguh marah. Kumohon, Tris. Tristan mendecakkan lidah. Oke, aku memberimu waktu untuk bersenang-senang. Aku tidak akan mengganggumu. Memberi waktu. Tristan melakukan itu dengan tidak menghubungi Serena. Kesal sudah pasti, karena wanita itu juga tidak menghubunginya. Tristan tidak fokus bekerja. Tiap ada kesempatan, Tristan selalu mengecek ponsel. Ya, siapa tahu Serena mengirim pesan atau menelpon, tetapi tidak sengaja ia lewatkan. Namun, khayalan itu terpatahkan, sebab Serena tidak mengirim pesan apapun. Hubungan itu menjadi renggang. Tristan dan Serena kembali menjadi orang asing. Jari-jarinya gatal mengecek setiap status media sosial milik Serena. Tidak ada postingan apapun atau cerita keseharian wanita itu. Sungguh, ini menyiksa Tristan, sebab ia tidak tahu apa yang Serena lakukan. Sialan, Tristan melempar bolpoin begitu saja. Seharusnya aku tidak mengatakan untuk memberinya waktu. Sekarang aku juga yang susah. Ia bersandar pada badan kursi, mendongak memandang langit-langit ruang kerja, lalu menghembuskan nafas panjang. Serena perlu waktu bersama teman-temannya. Dia pasti akan menghubungiku. Meski tersiksa, Tristan berhasil membiarkan Serena selama 3 hari. Kesal, marah, bergelayut dalam benaknya. Sudah lewat beberapa hari, tetap masih tidak ada kabar. Tristan memutuskan untuk menelpon. Mengirim pesan, tetapi sayang, hasilnya nihil. Serena tidak bisa dihubungi sama sekali. Sial, Tristan melempar map yang ada di meja kerjanya. Tidak di rumah maupun kantor, perasaannya tidak menentu. Bila di rumah, Tristan akan mengingat malam kebersamaannya dengan Serena, dan itu lebih menyiksa. Jika di kantor, ia ingin marah-marah lantaran Serena yang terus mengabaikannya. Tristan menoleh pada pintu yang terbuka. Ia mengusap wajah, lalu bangun dari kursinya. Sementara pria yang baru datang heran dengan apa yang ia lihat. Kau bangkrut? Tanya Valdo ketika melihat map berwarna-warni itu berserakan di lantai. Tristan mengenyahkan tubuhnya di sofa. Hanya kesal. Kau bisa cerita padaku kalau ada masalah. Valdo turut mendaratkan tubuhnya di sofa. Ini bukan masalah pekerjaan. Ada hal lain yang menggangguku. Valdo tertawa. Jangan bilang karena seorang wanita. Kau tidak mungkin jatuh cinta pada seorang gadis, kan? Tristan memandang sahabatnya. Jatuh cinta? Ia menggeleng. Tidak mungkin ia jatuh cinta pada Serena. Mereka hanya teman yang saling mengisi. Valdo memperhatikan raut wajah sahabatnya itu. Kau ini kenapa? Valdo bertepuk tangan sekali. Kau sungguh jatuh cinta. Lupakan, aku bukan kesal karena wanita. Tristan mengibaskan tangannya. Ada apa kau kemari? Valdo menjejalkan tangan di balik jas hitam yang ia kenakan, mengeluarkan kertas putih dengan ikatan pita silver, lalu menyodorkannya pada Tristan. Undangan pertunangan Sabtu depan. Tristan menyambut kertas undangan itu, melihatnya sekilas, lalu meletakkannya di meja. Kau ingin tunangan lagi?
Dasar kau ini, baca dulu undangannya. Nanti saja. Tristan menoleh kertas undangan yang ia letakkan dalam posisi terbalik. Si cerewet yang tunangan. Tristan mengerutkan kening. Si cerewet siapa? Apa kita punya teman yang cerewet? Adikku yang akan tunangan. Apa? Tristan memandang Valdo dalam raut wajah kaget. Kenapa kaget begitu? Valdo heran. Katakan sekali lagi. Serena akan bertunangan. Calon suaminya seorang dokter bedah di salah satu rumah sakit London. Valdo bahkan memberitahu pekerjaan calon suami adiknya. Serena bertunangan. Tristan mengucapkan kalimatnya seperti mengeja. Valdo mengangguk. Iya, dia menerima perjodohan yang diatur ibuku. Keris tampan dan baik, cocok saja untuk Serena. Valdo tertawa. Sekarang anak itu tidak akan bisa lagi mengaturku. Waktunya Serena yang akan diatur oleh suaminya. Kenapa kau tidak bilang padaku dari awal? Tristan mengatakan hal itu dalam keadaan marah. Kenapa kau baru bilang padaku sekarang, hah? Jelas saja Valdo kaget atas ucapan Tristan, yang seperti tidak menerima kabar bahagia ini. Aku sudah bilang, dan aku mengundangmu ke acara itu. Tristan bangun dari duduknya. Kau tidak berkata sejak awal, Valdo. Kau diam saja saat kita bertemu. Kapan perjodohan ini berlangsung? Mengapa bisa? Valdo pun bangkit dari duduknya. Apa aku harus selalu memberitahu apa saja tentang keluargaku? Sebenarnya apa masalahmu? Tiba-tiba Valdo terdiam, seperti menyadari sesuatu pada sahabatnya. Ia menatap Tristan lekat. Apa yang terjadi? Kau bersama Serena? Tristan membisu. Ia telah menunjukkan emosi. Dan itu membuat Valdo sadar akan sebenarnya yang terjadi. Sialan kau, Tristan. Valdo menghampiri sahabatnya, lalu melayangkan bogem mentah di pipi Tristan. Aku sudah memperingatkanmu untuk tidak bersamanya. Iya, kami bersama. Aku Tristan. Valdo ingin menghajar Tristan lagi, tetapi pria itu dapat menahannya. Valdo menarik tangannya. Apa yang kau lakukan pada adikku? Kau sialan, Tristan. Aku Terjangan tidak dapat Tristan elakkan. Ia menahan rasa sakit di perut. Valdo pantas marah karena ia sudah diperingatkan untuk menjauh dari Serena. Kau tahu kenapa aku melarangmu mendekati adikku? Kau tahu alasannya, Tris? Valdo berkata dengan nada kecewa. Aku memaklumimu saat kau dan Serena bermesraan pada hari pernikahanku. Tapi kau malah bertindak lebih dengan membawanya ke... Kau sungguh membuatku kecewa. Adikmu sudah dewasa, dan kami melakukannya atas dasar suka sama suka. Setidaknya kau ingat kalau Serena adalah adikku. Tukas Valdo. Kau tahu kalau dia bersedih saat kembali dari makam, dan aku tahu apa alasannya. Kau... Tristan tersentak mendengarnya. Serena menangis dari makam dan dugaannya benar. Kalau wanita yang mengisi harinya itu memang marah. Valdo tidak bisa melanjutkan perkataannya. Ia mengusap wajahnya kasar. Pertemanan kita cukup sampai di sini. Valdo, aku tidak ingin mengenalmu, sialan. Valdo berjalan menarik handle pintu lalu keluar. Tristan menyusul dengan meraih pundak sahabatnya. Aku bisa jelaskan. Cukup, bentak Valdo. Seharusnya kau tidak melakukan itu, Tristan. Kami sama-sama suka. Tristan menerangkan dengan nada tinggi, seakan ia tidak ingin disalahkan begitu saja. Itu sebelum Serena tahu kalau kau masih mencintai Lily, ucap Valdo. Adikku bersedih, dan ku yakin dia punya perasaan padamu. Kau menghancurkannya, Tris. Kau boleh mengecani wanita manapun, tetapi jangan adikku. Valdo melanjutkan langkahnya. Tetapi Tristan kembali mencegat. Kami tidak punya hubungan apa-apa, dan kau tidak perlu marah.
Kau tidak perlu memutuskan hubungan persahabatan kita. Kami hanya beberapa hari bersama. Apa kau bilang? Beberapa hari bersama? Aku dan Zarena liburan bersama. Kau sungguh keterlaluan. Valdo mendorong Tristan sampai tubuh itu terbentur dinding. Saat sekretarisnya ingin menolong, Tristan mencegahnya. Ini adalah urusan mereka. Dan hanya ia juga Valdo yang dapat menyelesaikannya. Kau bukan lagi sahabatku. Kau hanya seorang pria buruk. Tukas Valdo seraya menunjuk Tristan. Aku menyukainya. Aku Tristan. Menyukai tubuhnya maksudmu? Kuharap kau mati menyusul kekasihmu itu. Rutuk Valdo. Valdo, bentak Tristan. Kita tidak punya hubungan apa-apa. Valdo mengangkat tangannya. Jangan pernah kau menampakkan batang hidungmu itu di hadapanku maupun Zarena. Lalu melangkah pergi masuk lift. Tristan berjalan menuju ruang kerjanya. Meraih undangan yang baru saja ia dapatkan. Ia membuka, kemudian membacanya. Tertera nama Zarena dan Chris di kertas itu. Tristan meramukan kertas itu. Jadi karena ini kau mengabaikanku. Kau berbohong sebelum kita liburan bersama. Tristan melempar undangan ke lantai, lalu menginjak-injaknya. Ia mengambil kunci mobil, jas, lalu segera melangkah pergi. Bersambung.